صلى الله عليه وسلم وإلى مصنف هذا الكتاب الأحياء منه شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wal maqalatus sadisatu tawi makalah kang keenam iku kala dawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya utawi donya iku darun omah, iku daruman gitu ya. Ad-dunya utawi donya iku daruman omahe wong, iku daruman omahe wong ladaro kang ora ana omah iku maujud lahu kaduwe man li zawaliha krana ilange donya atau ya ilange dar. Kata baginda Nabi, dunia ini adalah tempat atau rumah bagi orang-orang yang tidak punya rumah. Terus yang dimaksud omah iku apa? Ya artinya jangan diartikan rumah itu mesti yang bentuknya bangunan. Ya rumah ini, dunia ini adalah tempat tinggal kita gitu loh. Ada orang nggak punya rumah mungkin bisa hidup di kolong jembatan. Banyak orang yang hidup di kolong jembatan. Nah, makanya dunia ini adalah tempat menanam kebaikan-kebaikan, tempat mazra'atul akhirah, ladang. Dunia ini diibaratkan ladang untuk menanam, nanti kita panen, kita petik di akhirat. Kebaikan yang kita tanam, maka kebaikan pula yang akan kita panen. Keburukan yang kita tanam, maka keburukan pula yang akan kita petik, yang akan kita panen. Nah, wa maluman lan bondone wong la mala kang ora ana bondo iku maujud lahu kaduwe man kadzalika kaya mengkono li zawaliha ya. Dan juga dunia ini ibaratnya harta bagi orang yang tidak punya harta karena hilang ya. Tadi rumah bagi orang yang tidak punya rumah karena hilang. Banyak kemarin korban gempa ya di Turki dan Syria. Ada seseorang yang sebelum gempa terjadi dia sangat kaya, punya belasan gedung bertingkat, ya, apartemen, punya hotel, punya gedung-gedung bertingkat banyak. Tapi dalam waktu beberapa detik
semua propertinya itu, ya, gedung-gedung, rumah, semuanya itu hilang, hancur. Ya, bukan ya hancur itu tadi karena digoncang oleh gempa. Tapi bersyukur dia masih selamat, dia masih hidup karena gempa bumi Turki Syria kemarin itu puluhan ribu yang meninggal itu puluhan ribu. Jadi dia masih bisa tinggal di mana saja di bumi ini, di dunia ini masih bisa tinggal di mana saja, ya, karena rumahnya hancur. Nah, juga harta bagi orang yang tidak punya harta karena hilang hartanya. Walaha lan krana donya yajma'u, ya, ngumpulaken sapa man wong la akla kang ora ana akal iku maujud lahu kaduwe man kamilun kang sempurna. Dan karena dunialah orang itu gelem ngumpulno bondo, bondone ditumpuk-tumpuk. Ya. Harta bendanya itu ditumpuk-tumpuk, bahkan disembunyikan. Ya, kaya pegawai pajak itu ya. Pegawai pajak hartanya sampai ratusan miliar. Ya. Ditumpuk-tumpuk akhirnya ya Allah buka semuanya. Ternyata begitu. Kita disuruh bayar pajak, pajaknya malah dinikmati oleh beberapa gelintir orang. Ya, nah, ditumpuk-tumpuk. Ketoke gak patek duit, tapi ternyata dilaporkan hanya 50 miliar. Tapi ternyata hartanya nolnya hilang situ. Mestinya 500 miliar jadi 50 miliar. Gelundung nule, ya. Punya emas batangan, mobilnya mewah, ya, tapi ngantemi wong. Nah, jadi itu rusaknya umat itu ya begitu itu. Maka kata baginda Nabi, halaka ummati bisyai'aini, rusaknya umatku kata baginda Nabi itu karena dua hal. Apa? Ya, tarkul ilma wa jam'ul mala. Yang pertama karena meninggalkan ilmu, umat rusak kalau meninggalkan ilmu. Dan yang kedua karena mengumpul-ngumpul, numpuk-numpuk bondo. Ya, numpuk-numpuk bondo. Nah, jadi orang rela itu karena dunia. Ya, nek ngelumpukno bondo krono akhirat berbeda. Orang itu kalau mengumpulkan harta karena dunia, mesti bondone iku dirupakno rumah mewah, ya, motor mahal, mobil mahal, motor mahal, liburan ke luar negeri. Itu ngumpulno bondo krono dunia. Tapi kalau mengumpulkan harta karena akhirat, harta yang dikumpulkan itu dirupakno masjid, dirupakno madrasah, dirupakno beasiswa kanggo anak yatim. Nah, itu ya. Jadi beda. Wa yastaghillu lan sibuk sapa man. Wa yastaghillu lan sibuk ketungkul sapa man bisahwatiha, kelawan kesenengane donya. Wa yastaghillu lan sibuk bisahwatiha, kelawan kesenengane donya sapa man wong gitu. Ya. Sapa man wong la fahma kang ora ana kefahaman iku maujud lahu kaduwe man wa alaiha lan ing atase donya yahzanu susah sapa
man ya susah sapa man wong la ilma kang ora ana ilmu iku maujud lahu kadwe man. Orang yang tidak punya pemahaman akan dunia ya, maka dia akan sibuk dengan kesenangan dunia. Ada istilah hedon. Orangnya disebut hedonis. Hedonis itu adalah orang yang lebih mengutamakan kesenangan dunia. Hidupnya selalu biasanya wong duwe bondo ya, seneng-seneng tok liburan di kapal pesiar. Ya, orang rela mengeluarkan uang banyak untuk berlibur pakai kapal pesiar, nggak murah kapal pesiar. Ya, ada yang seminggu mengeluarkan uang 60 juta, ada yang 10 hari mengeluarkan uang 300 juta. Bahkan ada yang paling mahal dan orang rela membayar itu. Ya, liburan selama 123 hari. Ya. Jadi 123 hari kan padha karo petang wulan. Di atas laut orang rela membayar 17,7 miliar di atas laut. Seneng-seneng tok wis gak ono. Gak mikir pengajian ngene iki ya. Soalnya di kapal pesiar gak ono pengajian ya. Gak mikir. Mana poso. Ale yo gak enek sugih-sugih tok. Nah, jadi lebih mengutamakan kesenangan dunia. Nah, jadi hedonis namanya itu. Kan gaya. Banyak orang yang pamer ya, karena suaminya pejabat, maka istrinya itu kalau kemana-mana nenteng tas yang mewah, Gucci, apa mana, Hermes, Louis Vuitton. Jadi merek-merek mahal kabeh. Ya. Hermes itu ada yang harganya 1 miliar, kayak tasnya Syahrini itu lah. Tasnya Syahrini, Hermes. Itu miliaran itu. Ya. Jadi, nah itu ya jadi wong duwe-duwe ya gak apa-apa. Ya. Cuman kan kita ini kan bukan ngono terus di foto selfie diketokno merke biasa. Kita ini kan senengane ngono biasa. Cek ne ketok. Ya, cek ne ketok nek iso tuku. Sing gak iso tuku ya tuku sing KW-KW ngono iku ya. Tuku sing KW-KW. Nah, jadi itu luar biasa. Ya. Karena kalau nggak ngono gak dianggap, nah, gak dianggap, gak dihormati. Gak ono tas merek yang biasa-biasa itu gak ono, karena suaminya pejabat pajak. Numpakane Harley Davidson, anaknya numpak Harley Davidson. Gak ono numpak ulung itu gak ono. Bapaknya pejabat pajak kan numpakane ulung. Astrea gak ada. Ya. Walaha lan krana donya yahsudu hasud sapa man wong laluba kang ora ana akal iku maujud lahu kadwe man. Dan karena dunia lah orang itu hasud. Orang itu rata-rata hasud itu mesti krana donya. Gak ono wong hasud krana akhirat itu gak ono.
rebutan sop paling ngarep. Gak ono. Iya kan? Padahal itu urusan akhirat. Kata Kanjeng Nabi, seandainya umatku tahu keutamaan saf pertama di sholat jamaah, niscaya mereka akan saling bunuh untuk memperebutkan saf pertama. Itu dari Kanjeng Nabi. Seandainya umatku tahu, sayang umatnya gak enak sing ngeruh. Jadi gak rebutan saf ngarep, rebutan saf guri. Ya. Jadi cekne isok budale keri mulai dhisik biasa ngono iku ya. Padahal kalau saling bunuh, tapi gak ono wong kasut rebutan nggon ya. Sampai gak ada. Yang banyak dihasut itu adalah urusan dunia, terutama pangkat. Nenek uang naik promosi jabatan dihasuti, ada orang hartanya bertambah tuku mobil dihasuti, biasanya begitu ya. Nah, walupu utawi lupu ya, lafat lupu huwa ya lupu iku al aklu akal al munawwaru kang diterangi binuril kudusi kelawan cahaya kang kudus kang bersih as-sofi ya kang bersih kang murni ya an kusuril auhami saking piro-piro kulite piro-piro cipto, artinya dari prasangka-prasangka yang buruk. Jadi cahaya yang suci, jadi dipenuhi ya, jadi akalnya dipenuhi oleh cahaya yang penuh kesucian sehingga gak hasut ya, ndak hasut, ndak sedih gitu ya. Wa ilaiha ya, lan maring donya yas'a ya, lumaku ya, melaku berjalan ayyadhabu tegese budal ya, pergi sapa man wong la yakina kang ora ana keyakinan iku maujud lahu kadwe man aiman tegese wong la tumakninata kang ora ana tumakninah. Tumakninah itu anteng ya, tenang ya, iku maujud liqalbihi ya kadwe atine man ya, dan menuju dunia. Jadi orang-orang itu sing dituju mesti duno terus, padahal dunia itu semakin dikejar semakin menjauh. Akhirat semakin dikejar semakin kita dapat akhirat, tapi dunia semakin kita kejar semakin menjauh. Ibaratnya kayak ngene, anjing ya, kemudian kita gantungi daging ya pakai tongkat gitu, dicantolno nanggone awake anjing ya, 1 meter di depan itu, diuber oleh anjingnya itu ya, diuber oleh anjingnya. Padahal itu kan gambaran dunia, daging itu gambarannya dunia, tapi kita ikat dagingnya itu pakai kayu gitu, ditaleni nanggone awake anjingnya nguber, dagingnya yang melok ngedoh ya kan, diuber terus, nggak bisa. Semakin kita kejar dunia, dunia semakin menjauh dari kita ya. Tapi yang sudah pasti, kalau akhirat kita kejar, pasti akhirat kita dapat. Dunia kita kejar, belum tentu kita dapat. Makanya itu gambaran ya. Jadi
Tidak ada keyakinan sih. Orang itu yakin kalau dunia pasti dia dapat, ya. Dan orang kadang-kadang nggak yakin kalau akhirat itu dia dapat. Padahal kebalik, akhirat kita kejar, insya Allah akhirat pasti kita dapat, kita yakin. Tapi dunia kita kejar, maka dunia akan menjauh dari kita. Nah, kata Allah itu, wahai dunia, mengabdilah kepada orang yang mengabdi kepadaku. Kata Allah begitu. Mengabdilah kepada orang yang mengabdi kepadaku. Ya. Dan ya, perbudaklah orang yang mengabdi kepadamu. Itu perintah Gusti Allah nanggone donya iku ngono. Wahai dunia, ya, berkhidmatlah, mengabdilah kamu kepada orang yang mengabdi kepadaku, kata Allah. Dan perbudaklah orang yang mengabdi kepadamu. Jadi orang kalau mengabdi kepada dunia diperbudak oleh dunia. Itu perintah Gusti Allah. Ya. Ruya diriwayataken apa annahu tune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi, ingkana lamun ono sapa man iku kharaja, ya, metu sapa man yas'a, ya, alim laku, ya, ala waladihi ing atase anake man, ya, sigoron, ya, hale cilik, fahuwa maka utawi man iku fi sabilillahi ing dalem dalane Allah. Wa ing kana lan lamun ono sapa man iku kharaja metu sapa man yas'a hale mlaku, ya, sapa man ala abawaini ing atase wong tuwa loro, saikhaini kang tuwa karone, kabiraini kang banget tuwane, fahuwa maka utawi man iku fi sabilillahi, ya, fi sabilillahi ing dalem dalane Allah. Kalau orang itu, ya, berjalan, ya, dengan anaknya yang kecil, ya, maka orang ini masih berada di jalan Allah. Demikian pula kalau orang ini ngeramut, ya, kalau istilahnya ngeramut anake sing cilik, itu fisabilillah, ya. Kalau orang ini ngeramut wong tua lorone sing wis tua banget, itu juga fisabilillah, ya. Wa ing kana namun ono sapa man iku kharaja metu sapa man yas'a hale mlaku sapa man ala nafsihi ing atase awak dheweke man yaifuha, ya, hale njaga sapa man ing nafsihi, bahwa maka utawi man iku fi sabilillahi ing dalem dalane Allah. Demikian pula kalau orang ini ngeramut awake dhewe krana menjaga dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat, ngeramut awake dhewe, ya, agar tidak melakukan kemaksiatan, agar tidak melakukan kezaliman, maka orang ini masih dihitung fi sabilillah. Jadi ketika dia itu keluar. Nah, ini yang terakhir, wa ing kana lan namun ono sapa man iku kharaja metu sapa man yas'a hale mlaku, riaan krana riya,
Mufakhoratan tur sombong, bangga-banggaan. Fahuwa maka utawi man iku fi sabilis syaitoni ing dalem dalane setan. Nah, yang terakhir ini, kalau ada orang ya keluar berjalan dengan riak, bapake pejabat mejeng di ngarepe mobil merek Rubicon misalnya. Ya kayak itu mang moge motor gede ya, itu pamerno, bapak gua pejabat pajak misalnya. Ya, bapak saya kepala dinas pajak dan sebagainya. Nah, ini gak bener ini bolone setan iki ya. Ya, fisabilis syaiton. Mufakhorotan iki wis bangga-banggaan gak perlu. Bapake gawe pajak kayak anu. Ya. Nah, ini penyakit kita ini, penyakitnya pejabat-pejabat kita ini suka pamer. Sing dipamerno apa? Sing dipamerno harta benda, rumah mewah, rumah megah, mobil mewah, tas mewah, motor. Nah, itu pejabat-pejabat. Kalau kita ini umat Islam, ya, penyakitnya itu pamer ibadah. Ya. Ya apa carane? Jadi lagi di masjid nih jamaah subuh, lagi umroh tawaf keliling Ka'bah, ambek di video labbaik Allahumma labbaik labbaik la difoto. Lagi tawaf nih keliling Ka'bah, udah putaran ke-6, tinggal satu lagi, foto di video. Mari ngono sholat di Masjidil Haram. Ya, ketika sujud difoto. Nah, aku lagi sujud nih di Masjidil Haram ya gitu. Tuh, percaya kan kalau nggak ada fotonya hoak nanti ya, jadi ini. Nih, ya, jadi sujud itu jika bermoto. Ya. Nah, jadi penyakit kita itu begitu. Gak usah ngono-ngono iku. Akhirnya tambah gak oleh apa-apa. Ya. Bayar larang-larang tapi krono riya, krono kepingin dilem, akhirnya hilang kabeh ganjarane. Ya. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Tabrani, Imam Tabrani, wal maqalatus sabi'atu wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Ini sekalian tawakufan ya, karena hari Minggu saya di Sukorejo, Asem Bagus, Situbondo. Terus Jumat depan saya di Salatiga, minggunya di Pasuruan. Jadi kita lanjutkan nanti setelah liburan Syawal. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.